Jumpa lagi dengan channel yang mengedukasi. Salam sukses dan sehat buat para mahasiswa dan sahabat edukasi saya. Kali ini saya akan bincang soal manajemen pemasaran, terutama soal konsep pemasaran. Terlebih khusus lagi, pembahasan konsep pemasaran ini pada 5 hal, yaitu soal konsep produksi, soal konsep produk, konsep penjualan atau selling, konsep pemasaran, dan pemasaran sosial atau biasa disebut sociality marketing. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, konsep pemasaran itu sesungguhnya adalah sebuah filosofi yang mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk ataupun layanan yang berdasarkan kebutuhan dan preferensi pasar. Jadi, strategi yang dijalankan oleh perusahaan akan dirancang, didesain untuk diterapkan oleh perusahaan guna memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal. Dalam hal ini juga bisa berdampak kepada profit, berdampak pada kepuasan kebutuhan pelanggan, juga bisa berdampak kepada strategi kompetisi bisnis itu sendiri, terutama pada pesaing-pesaing mereka. Nah, kita coba bincang soal konsep produksi atau production secara detail. Konsep produksi itu merupakan salah satu konsep pemasaran paling awal, di mana perusahaan berfokus pada efisiensi proses produksi. Seperti yang pada umumnya kita ketahui bahwa konsumen itu lebih menyukai suatu produk dengan kualitas yang baik dan tentu dengan harga yang terjangkau. Nah, selain itu, konsep produksi ini juga akan fokus pada persediaan produk. Jadi, untuk mencapai hal tersebut, perlu perusahaan mengoptimalkan proses produksi yang akan dilakukan. Misalnya, dari penerapan konsep pemasaran ini adalah ketika perusahaan memutuskan untuk memproduksi barang dagangannya atau produknya di kota lain dengan biaya produksi yang rendah. Hal ini juga bisa membantu perusahaan untuk bisa menawarkan barang atau produk dengan harga yang lebih terjangkau. Artinya proses-proses produksi ini, proses-proses distribusi ini juga akan berpengaruh kepada harga. Nah, meskipun demikian, perusahaan wajib untuk selalu memperhatikan bagaimana kualitas dari produk-produk yang dihasilkan. Karena jika proses produksi tidak dilakukan sesuai dengan standar, maka perusahaan akan mengalami penurunan kualitas produk sehingga dapat berdampak pada penurunan penjualan. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita masuk kepada konsep produk. Konsep produk itu mengusung gagasan bahwa konsumen akan menguasai produk dengan kualitas dan kinerja yang baik. Tentu hal ini menunjukkan bahwa pelanggan akan mencari alternatif yang inovatif dan salah satu atau selalu mencari yang terbaik.
tertentu yang tersedia di pasar. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu melakukan strategi pemasaran yang berfokus pada peningkatan dan inovasi produk secara terus-menerus. Untuk mewujudkan pengembangan fitur secara rutin, biasanya teknologi juga akan memakai metode pengembangan software seperti metode Agile misalnya. Dengan cara ini, perusahaan dan tim dapat bekerja dengan baik untuk mengeluarkan inovasi baru atau membuat inovasi baru, memunculkan inovasi baru untuk produk yang mereka kembangkan. Dan jangan lupa, perlu juga diperhatikan bahwa saat ini memilih menerapkan konsep tertentu penting bagi perusahaan untuk memutuskan, untuk membuat keputusan akan seberapa sering produk perlu diupdate, atau barangkali mungkin seberapa sering perlu merilis produk baru. Karena biasanya konsumen ini, customer ini suka hal-hal yang bersifat kebaruan, lebih suka mengupdate produk baru. Hal ini juga perlu diperhatikan karena ketika perusahaan merilis inovasi baru dengan range waktu terlalu sering, biasanya konsumen akan merasa juga tidak nyaman karena minimnya perubahan yang mereka dapatkan. Para subscriber dan sahabat-sahabat edukasi saya, kita masuk ke 3, yaitu konsep penjualan atau orang biasa sebut selling. Konsep pemasaran yang selanjutnya adalah, saya katakan tadi, adalah penjualan atau selling. Pada konsep ini perusahaan akan berorientasi pada penjualan. Artinya perusahaan itu dapat mengembangkan suatu produk dan menjualnya ke target market tanpa mempertimbangkan atau keinginan konsumen. Nah, konsep penjualan ini meyakini bahwa pelanggan akan membeli produk saat perusahaan melakukan penjualan secara agresif. Nah, di sini manajemen perusahaan memiliki fokus utama untuk membuat transaksi penjualan daripada membangun hubungan dengan pelanggan. Meskipun ya konsep ini dapat bekerja secara efektif untuk beberapa waktu, tetapi perlu diperhatikan bahwa konsep selling ini biasanya tidak bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Jadi pada intinya konsep selling itu juga menawarkan keuntungan, tetapi hanya tanda petik jangka waktu pendek. Salah satu contoh para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, perusahaan yang menjalankan konsep ini adalah perusahaan yang menjual soda pop atau soft drink misalnya. Pernahkah kita ini bertanya, mengapa Anda terus melihat iklan perusahaan soft drink meskipun minuman tersebut tidak memiliki nutrisi atau bahkan buruk bagi kesehatan kita? Nah, perusahaan-perusahaan tersebut mengetahui hal ini dan itulah sebabnya mereka mendorong penjualan produk dengan menjalankan iklan-iklannya yang agresif. Di luar daripada apa yang saya bincangkan tadi soal konsep penjualan, konsep ini biasanya juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjual produk atau barang yang tidak terpikirkan oleh customer, atau konsumen. Contohnya seperti produk asuransi dan lainnya. Yang keempat, para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, yaitu konsep pemasaran atau marketing. Pada konsep ini perusahaan mempercayai konsep pemasaran ini
dan menempatkan konsumen sebagai fokus utama mereka. Mereka akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar, mulai dari konsepsi produk hingga penjualan. Bahkan tidak hanya itu saja. Ketika penjualan sudah dimulai, perusahaan juga akan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui feedback customer. Selain, perusahaan juga akan mencari tahu apakah perlu dilakukan suatu perbaikan untuk produk-produk yang telah dikeluarkan. Di sisi lain, perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran ini mempercayai bahwa dengan berfokus kepada kebutuhan dan keinginan target market, maka perusahaan dapat memberikan value yang lebih baik daripada pesaingnya. Bahkan mereka juga berpendapat bahwa perusahaan itu bisa menjadi sukses dengan kepuasan dari pelanggan mereka. Oleh sebab itu, pemikiran ini didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa barang dan jasa hanya akan tersedia jika konsumen membutuhkan atau menginginkan. Jadi, kesimpulannya adalah perusahaan itu tidak berusaha untuk menemukan konsumen yang tepat untuk produk mereka, tetapi perusahaan akan menyediakan produk yang tepat untuk para konsumennya. Yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial atau societal marketing. Konsep pemasaran sosial itu relatif baru, karena sebagian orang beranggapan bahwa konsep pemasaran sosial memiliki pemikiran yang selangkah lebih maju daripada konsep pemasaran sebelumnya yang kita sudah bahas dari keempat poin tadi itu. Nah, anggapan tersebut muncul karena perusahaan yang mengusung konsep ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, namun juga menekankan pada kesejahteraan masyarakat. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, saat ini atau saat menjalankan konsep ini, perusahaan itu diminta untuk memperhatikan 3 hal sebelum menetapkan kebijakan pemasaran mereka. Yang pertama yaitu soal keuntungan perusahaan, yang kedua soal perusahaan dan keinginan customer, yang ketiga kepentingan publik atau masyarakat. Nah, pada dasarnya seluruh perusahaan itu menjalankan bisnisnya untuk bisa menghasilkan keuntungan atau profit, laba. Tetapi Anda boleh mengadopsi konsep pemasaran sosial ini asalkan tidak mampu menghasilkan keuntungan dan tidak membawa kerugian bagi perusahaan Anda. Jadi harus pintar-pintar di dalam mengendalikan, memanage konsep pemasaran sosial. Contoh realnya adalah penerapan konsep pemasaran sosial ini seperti sebuah perusahaan yang memproduksi bahan makanan misalnya, menggunakan kemasan ramah lingkungan atau eco-friendly. Mereka itu secara konsisten mengemas produk makanan dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan, seperti contohnya dengan bahan-bahan yang mudah diurai, dapat didaur ulang agar tidak membahayakan bagi lingkungan atau manusia. Contoh lain seperti misalnya sebuah perusahaan yang mengembangkan mobil yang menggunakan sedikit bahan bakar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sekarang bahkan perusahaan mobil itu rame-rame bergerak atau trennya pada menggunakan bahan bakar listrik. Artinya mengurangi polusi udara, mengurangi pencemaran lingkungan dan sebagainya. Demikian para mahasiswa dan sahabat-sahabat edukasi saya
bincang saya, share kita soal manajemen pemasaran, lebih khusus pada konsep pemasaran. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan vlog berikutnya yang lebih keren, kredibel, dan mengedukasi. Sampai jumpa.